kemarin yang belum dijawab itu adalah bahwa mana yang lebih baik kualitas airnya. Yang mata air yang pertama ditemukan, kemudian mata air kedua dengan pengeboran berdasarkan keterangan 30 meter, atau mata air yang ketiga yang 120 meter. Mana kualitas airnya yang terbaik? Kalau kualitas airnya sama Pak, karena kan standar parameternya sama, tetapi keberlangsungan kualitasnya lebih lama dan lebih terproteksi dari rentan cemaran, itu yang lebih dalam Pak. Jadi yang lebih dalam yang 130 meter itu, yang kualitas airnya bisa bertahan lama. Sehingga kan hari ini, nah kalau airnya 130 meter di bawah permukaan tanah, apakah itu kategori mata air? Mohon maaf, mungkin ada ahlinya juga dari SDM, tapi mata air itu kan sebenarnya asalnya pun dari bawah tanah Pak, sepengetahuan kami. Tapi memang dia keluar secara alami ke permukaan. Nah sebenarnya hal yang sama, cuman ini memang harus dibor dulu begitu Pak, kira-kira. Jadi yang 130 meter itu kategorinya mata air? Kalau dia keluar sendiri secara alami, kalau jatuhnya disedot, dari mata air. kategorinya mata air bukan? Kalau disedot, karena memang dia di bawah tanah, maka kategorinya kalau dari peraturan adalah air tanah dalam Pak. Berarti bukan mata air? Bukan mata air. Berarti aqua itu adalah bukan berasal dari mata air pegunungan, tapi Sumber berasal air dari pegunungan. sumber air Betul, pegunungan. sumber air pegunungan. Kan itu penting gitu loh Pak. Saya pemakai kok. Dan kemudian banyak orang yang takut industrinya nanti tutup, tenaga kerja hilang. Kalau ngomong begitu, industri rokok lebih gila Pak. Industri rokok itu udah jelas, di rokoknya ditulisin di sini. Gitu loh, bolong. Gitu. Kan, dan kemudian juga industri rokok tuh rangkaiannya banyak. Ada penanam tembakau, ada panjang. Kalau aqua kan rangkaiannya pendek. Air diambil, diproses, dikirim, kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mata air yang pertama itu yang mata air itu. Sumber air yang pertama ya? itu mata air yang pertama ditemukan gitu loh. Artinya bahwa setelah mata air yang pertama kemudian mata air yang kedua gitu kan, masih mata air kan gitu, masih di atas. Kemudian yang berikutnya adalah sumber air yang ketiga. Semuanya berapa sumur sih? Ada dua. Sumur ketiga sih ada dua. Nah, terus yang dua, sumur 4 yang bukan 5 sumurnya? Enggak, ada 5 Pak. Izinannya cuma awal sebelum longsor itu kita ada 4 sumur. Sumur Kurak yang airnya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Itu yang pertama. Yang pertama. Oke. Itu sumur 2. Yang kedua yang 30 meter itu. Sumur 2 itu sempat hilang, cuma kita recovery lagi. Sekarang sudah berproduksi lagi. Satu lagi sumur pantau. Oke. Sumur pantau sudah diregistrasi oleh SDM, sudah ada. Jadi itu tidak untuk produksi, hanya untuk memantau ketinggian. Jadi semuanya 4. 3 produksi, 1 pantau. Yang produksi sekarang tambah sumur satu lagi Pak yang di dekat pabrik itu Bapak, Nani jauh ke sana. Ya kan, artinya sumur 1, sumur 2, sumur pantau, dan sumur yang sekarang semuanya 4. Tapi yang aktif produksi. Yang aktif 2, yang aktif 2. Kan yang 1 pantau. Yang 2 lagi hilang. Udah hilang Pak, belum dibangun lagi. Oh, berarti 5 dong semuanya. Iya, 5 Pak Guru. Semuanya 5 Pak. Yang produksi 2, yang 2 udah hilang, tapi sumur pantau sudah dapat izin lagi untuk buat sumur pantau. Ini kan itu kewajiban. Artinya semuanya 5 Pak. 5 ya? Bukan 4. Awalnya. Jadi 5 Pak, bukan 4 Pak. Ini penting antara 4 dengan 5 Pak. Gitu. Ya kan gitu loh. Nah, dan saya ini bukan hanya untuk aqua ya, semua saya. Dan kalau ngomong kepentingan, Pemprov Jabar itu kepentingannya hanya 1 Pak, 2 Pak, 3. 1, rakyat tidak boleh kekurangan air. Yang kedua, lingkungan harus terjaga. Yang ketiga adalah infrastruktur harus baik. Kalau ngomong pajak kita nggak kebagian apa-apa Pak. Kan kita tidak mengut pajak air, kan? Air bawah tanah kan? Tidak kebagian lah. Tidak kebagian. Semuanya untuk kabupaten kan? Aman. Bapak itu. Nah, bapak kalau ngomong-ngomong pakai ya ini punten ya. Kalau ngomong kepentingan jalan nggak pakai jalan Kabupaten Subang. Provinsi semua. Semuanya jalan provinsi, keluar jalan provinsi, masuk nanti ke tol lewat jalan provinsi, masuk ke tol Kalijati lewat jalan provinsi. Bapak mah nggak kebagian Pak. Gitu loh. Ya kan Pak? Oh, tapi mungut. Oh, itu nah, itu pertama. Yang kedua, sumber air yang pertama itu dibeli nggak? Kalau tanah kan memang tanah milik pabrik Pak. Oke, gini pertama. Sumber air itu kan dari tanah. Betul. Tanahnya dibeli nggak? Tanahnya milik pabrik Pak.
Milik kami. Berarti mata air yang pertama itu dan kemudian sumber yang kedua dan yang ketiga itu di tanah pabrik. Ya, betul. Kemudian menghasilkan air. Betul. Dari dalam ketanahan tanah yang dimiliki oleh pabrik. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa bayar ke PDAM? Mungkin Dari histori PDAM mulai gimana? Mungkin Pak Agung, historinya dulu di tahun 94 itu PDAM sudah punya izin SIPA di mata air di sana. Nah, kami waktu itu menawarkan kerjasama bersurat ke beberapa perusahaan, Sosro, Golden Mississippi. Nah, yang menyangkut, yang merespon itu Golden Mississippi, yang bagian dari Aqua. Dan kami sudah duluan di sana beroperasi, sudah punya izin SIPA juga. Nah, kemudian mereka ngajak kerjasama. Saat itu kami kan diajak sharing saham, tapi kan masih BPAM sulit Pak, tidak bisa seperti itu. Akhirnya kami jual air curah ke Aqua, waktu itu PT Tirta Darmaga namanya, belum Tirta sama Pak. Akhirnya kami kesepakatannya ada MOU. Itu di rootnya Bapak waktu itu? Belum Pak. Jauh sekitar 97 Pak. Dokumennya masih ada Pak. Bukan, pertanyaan saya adalah yang dijual tuh tanahnya Pak airnya? Airnya Pak. Oke, pertanyaan yang kedua. Ketika tanahnya sudah dibeli, apakah airnya di luar penguasaan pemerintah? Airnya tetap milik pemerintah Pak. Kan mata air tidak boleh dikuasai oleh siapapun, hanya izin SIPA-nya saja. Izin SIPA-nya yang diberikan. Betul. Oke. Jadi yang pemegang izin SIPA-nya adalah PDAM. PDAM Pak. Di tanahnya tanah milik PDAM, sebagian tanah PDAM, sebagian tanah kan Aqua. sudah dibeli Aqua. Jadi itu ada dua beririsan Pak. Memang sumber air itu keluar dari beberapa titik Pak. Keluar dari beberapa titik. Awalnya dari sumur SIPA yang kami kuasai. Tapi kemudian Aqua berekspansi lah dari beberapa lahan itu. Sekarang yang diambil itu air yang di tanah Aqua apa di tanah PDAM? Kalau sekarang di tanah Aqua Pak. Cuma pengeborannya kan ke dalam, ke sumber yang sama, itu prediksi kami. Oh, itu nggak tahu. Perkiraan. Betul Pak. Jadi kalau saya di sini gali sumur, kemudian tetangga minta bagian air dari saya, karena tetangga mengatakan bahwa air itu di tempat saya. Itu sama dengan gini Pak, sama dengan orang Cina, orang Tiongkok ngejar ikan Pak. Ikannya itu sampailah di Indonesia, di Natuna. Kemudian kata saya, jangan ditangkap dong, ikan ini saya kejar dari Tiongkok Pak. Bener nggak Bang? Karena pengoborannya vertikal Pak, gitu, nggak ke bawah gitu. Jadi kami berasumsi pasti itu dari enggak, pengoborannya vertikal. Betul Pak, vertikal. Pipanya ada ke tempat Bapak. Nah itu yang kami nggak punya desainnya Pak, nggak punya. Gimana? Ini kan Bapak punya perjanjian kerjasama. Ya. Di situ tidak disebutkan ya Pak. Gitu. Mungkin Pak dia menambahkan. Gimana? Di awalnya memang di awal supply menggunakan sistem kami. Tetapi dalam perjalanannya karena Aqua punya spek tersendiri, sementara kan pipa kami itu saat itu PTC. Sementara untuk speknya Aqua itu stainless. Nah, Aqua itu bersurat intinya supaya terjadi pemisahan jalur. Nah, kami setujui dengan catatan tidak mengganggu sumber dan layanan PDAM. Akhirnya terpisah, kami menganggapnya bahwa Aqua memisahkan itu lebih ke untuk pengamanan kualitas, lebih ke arah situ. Awalnya memang satu jaringan. Nah, jadi sekarang beda jaringannya. Betul. Berarti sudah di tempatnya masing-masing. Iya. Meskipun sudah di tempatnya masing-masing masih bayar. Betul. Nah kalau gitu, yang punya tanah di atas, perhutani bisa minta bagian juga Pak. Kalau ngomong begitu, itu dinas kehutanan atau Kementerian Kehutanan atau Badan Konservasi, kalau situ konservasi kan? BKPSDA ya? BKSDA bisa nuntut juga bagian Pak, karena itu air itu di hutan saya. Dari pembayaran Aqua, dari pembayaran Aqua itu ada diatur di peraturan bupati, itu kami sisihkan untuk pemerintah desa Pak. 5% setiap bulan. Oke, sekarang Bapak terima PDAM terima berapa dalam setiap bulan? Setiap bulan rata-rata 600 sampai 600 juta setiap bulan. Ngasih ke desa berapa? 5% Pak. Oke, jadi sekitar rata-rata 20-an Pak. 20 juta rupiah per bulan ke desa. Satu desa ya. 2 desa yang dibagi Pak. Terus kemudian pajaknya berapa per tahun? Kalau PAT Pemda
Rata-rata sekitar 800 Pak kalau sekarang. Kalau dulu Pak 800 juta per tahun apa per bulan? per bulan. Berarti pajak yang diperoleh oleh Pemda Subang nggak nyalain Bupati. Bupati kan Pak. Tenang, nggak akan saya marahin Pak. Itu 800 juta per bulan. Sekarang menurun Pak. Kalau dulu memang di Sekarang itu semenjak saya sidak, kan sidaknya baru seminggu. bukan dari awal tahun 2025. Ya jangan sampai nih gara-gara sidak Kang Deddy pernah bekerja. Jadi gini Ibu jelasin, penurunan bayar pajak itu karena saya sidak apa sebelum sidak? Pak, dari awal 2025 memang ada penurunan, terutama setelah longsor. Oke. Jadi penurunan setelah longsor. Penurunan pajak disebabkan oleh penjualan yang menurun. Ya, penjualan menurun, produksi juga tentunya menurun, tetapi memang ada faktor-faktor lain juga. Ya, produksi menurun itu karena faktor di saya sidak apa sebelum sidak? Sebelum. Ini jangan sampai ini sekarang. Sekarang di brand nih, gara-gara KDM sidak menurun. Nah, penurunannya disebabkan oleh daya beli masyarakat. Campur-campur Pak, daya beli masyarakat, aksesibilitas produk kami ke lapangan, kompetisi, macam-macam lah Pak. Karena orang lain sudah banyak juga memproduksi air, betul. Dengan harga yang lebih murah. Ditambah lagi ada juga air yang dikasih doa. Ada juga. Sekarang macam-macam air loh Pak. Baru minum. Oke, nah ini kan satu-satu. Oke, satu-satu. Ini penting. Nah kemudian ini saya mau melurusin pemerintah aja kan. Kalau saya sih, kalau perusahaan, kalau saya orangnya tegas lurus-lurus aja, ada pelanggaran ya saya tindak gitu loh. Nah sekarang ini kan untuk kajian-kajiannya kan saya belum bisa menyimpulkan, saya baru nanya sama Ibu, saya kan belum nanya sama Pak kan. Nanti biar objektif, saya tuh punya kebiasaan Pak nih tanya sama dia. Ngomong-ngomong habis itu saya nyuruh ITB sama IPB. Suruh dia aja nyimpulin bukan saya. Saya biasa begitu, nggak pernah saya ngambil keputusan dasarnya politik. Saya selalu ngambil keputusan dasarnya profesional. Nah, kemudian berarti uang yang ini kan pajak beda lagi nih. Pajak mah sebulan teh 800 sekarang lagi 900 Pak. 800 itu mah pajak air diatur oleh undang-undang ya kan. Nah sekarang yang PDAM kan diatur oleh perjanjian ya kan. Mungutnya kan dasarnya perjanjian kan. Nah ya, walaupun saya tadi sudah mulai agak aneh-aneh nggak apa-apa. Uang yang 600 jutanya dipakai apa? Itu kan sama statusnya ini sebagai pelanggan kita Pak, pelanggan industri statusnya Pak. Jadi bayarnya langsung ke rekening perusahaan Pak. Ke rekening perusahaan? Iya. PDAM harus udah untung, nggak ngapa-ngapain, itu sebulan dapat 600 juta. Ya. Hah? Iya nggak ngapa-ngapain Pak. Itu kan air tinggal diambil Pak, nggak dimasukin ke pipa, nggak lagi dikasih keran, nggak ada biaya pemeliharaan. Udah itu perusahaan PDAM, itu cukup dari situ aja dah tidur. Cukup karyawan 1 orang Pak, gitu. Untung Pak. gaji direktur, gaji itu cukup 1 orang karyawan setiap bulan. Karyawannya gaji 1 orang 10 juta aja cukup atau 20 juta. Untung Pak. Jangan ngapa-ngapain. Dan menambahkan klarifikasi izin Pak, dari jumlah yang kita bayarin itu tidak ada air PDAM yang kami pakai ya Pak. Betul. Terus yang dipakai air apa? Air kami punya sifat sendiri yang kita bayar air pajaknya. PHT. Terus PDAM jual apa? Ya kan tadi Pak kronologisnya di awal yang tadi juga dijelaskan Pak Dir. Sifatnya memang sifat punya kita Pak, air bahaya secara hukum Pak. Gitu. Punten ya Pak. Secara hukum bahaya itu. Betul. Artinya itu bisa kategori itu kayak preman gitu loh. Itu dasar hukumnya apa? Makanya pertanyaannya ada, Pak, dasar hukumnya apa? Kan perjanjian tadi, kan waktu perjanjian awal itu dibuat perjanjian, air itu bayar loh, karena kan ini pipanya airnya di sini ada punya PDAM, ada punya perusahaan. Oke, kan gitu loh. Airnya keambil, nggak ada masalah itu ke Harti. Tapi begitu perusahaan punya areal sendiri, kemudian ngebor sendiri, dan kemudian sekarang bornya vertikal horizontal. Oh yang vertikal. Berarti kan nggak lagi ke PDAM kan? Kan ada 2 Pak. Ada yang di dalam ya sumber 4 kita vertikal. Tapi kalau yang sumur 1, saya ketemu orang-orang teknis ya Pak. Kalau digambar yang digambar oleh Unpad geologi itu lurus ke bawah. Semuanya vertikal Pak. Nggak ada yang horizontal. Kan waktu itu saya horizontal dibantah. Iya. Vertikal. Kan saya waktu ngomong nih, kan pernah ngomong nih, kan gitu. Kan saya mah orang kampung Bu. Saya bilang mata air itu
diambil mata air itu biasanya di kampung saya itu pakai bambu dicolokin. Ya, biasanya. Habis itu keluar. Ya. Waktu awal itu. Waktu awal itu bukan mata airnya, bukan, tetap vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah, Pak. Kalau yang Bapak yang sampaikan sumur 1 yang sumur 1 dulu pakai yang untuk air umum. Untuk sumur 1 ada izinnya. Sifatnya dulu masih dari dinas pertambangan dulu. Iya, makanya. Berarti itu pernah dipakai kan? Dipakai. Waktu awal itu untuk air umum. Vertikal. Itu ditampung. Iya, ditampung. Turap kan ditampung. Artinya airnya nyusu ke situ. Iya, tampung, kemudian alirkan ke area pabrik untuk kebutuhan air umum, Pak. Air umum itu untuk produksi, untuk sanitasi, untuk masjid, untuk akses dapur. masyarakat lah. Itu jadi untuk sanitasi lah, Pak, kebersihan lantai, gitu. Nah, kemudian pada tahun 2017 karena kami di internal itu mengaku kita nggak perlu lagi sumur 1 nih, sumur 1 karena dari sumur 20 sudah cukup. Jadi kan sumur 1 itu dimungkinkan waktu itu menggunakan horizontal. Enggak horizontal, Pak, bikin air keluar sendiri. Oh, air keluar sendiri. Ditampung. Oh, ditampung. Kemudian kan jadi naik tuh permukaan. Itu yang dikerjasamakan dengan PDAM. Ya, kerjasamakan kan yang sumur 2. Oh, sumur 2. Sumur 2 kan sudah jelas ke bawah. Iya, dengan SIPA sendiri. SIPA sendiri. Bukan SIPA PDAM. Bukan. SIPA-nya sendiri, Pak. Mungkin kalau dari Izin, awam Pak. ya. Ya, izin mungkin. Jadi PDAM punya SIPA. Kalau PDAM bukan SIPA, maaf, SIPDA. Iya, SIPDA. SIPDA. Kalau SIPDA itu kan dari PUPR, Pak. PDAM itu jadi SIPDA, surat pemaparan sumber daya air. Kalau kami SIPA, surat ya dari Kementerian. Nah, pertanyaan saya adalah Bapak pakai SIPDA-nya nggak PDAM untuk ngambil air? Kita tidak dari lokasinya PDAM, tidak. Ya, pertanyaan dari air PDAM. Gini loh, kan PDAM kirim surat nih ke perusahaan Bapak. Saat dulu awal pertama. Oke. Bisa jadi kan karena takut nanti ada mata air nih. Oke lah. Untung kan gitu perusahaan kan. Oke. Setelah itu udah bawa aja ngagali sendiri. Mungkin gini ya Pak, ini karena pelaku sejarahnya nggak ada. Tetapi yang pasti kan kita punya SIPA sendiri, sumber air sendiri. Nah, mungkin tadi penjelasan PDAM awalnya atau masih sekarang kondisinya lokasinya berdekatan. Mungkin di bawah secara geologi saya nggak tahu ya Pak. Mungkin dalam aquifer yang sama mungkin, sehingga diasumsikan atau ditakutkan bahwa yang kami ambil itu juga berpengaruh terhadap sumber airnya PDAM. Mungkin ya Pak itu. Tapi hitungannya ini kan usaha, Bu. Betul. Kalau PDAM SIPA-nya itu memungut, kan Ibu sebagai pelanggan di situ. Kan logikanya PDAM bayar ke PT Aqua, bayar ke PDAM Subang 600 juta karena PT Aqua sebagai pelanggan air bersihnya PDAM. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah pipa mana yang dari PDAM dikirim ke Aqua? Nggak ada. Kalimat pelanggannya dari mana? Ini balik lagi pelaku sejarah nggak ada, tapi mungkin saat itu sebagai upaya kompensasi untuk menjaga agar kalaupun ada dampak dari sumur kami yang sudah dibor dan diizinkan oleh SDM itu pengaruh misalnya ke cadangan airnya PDAM, jadi semacam kompensasi. Lebih itu yang historinya yang terjadi Pak. Kan kalau sumber air kami murni dari SIPA kami sendiri. Ini beli, gini Bu, ini beli nih, begini nih. Mungkin Pak PDAM gitu kan, katain itu, wah saya laporin, misal gitu lah. Udahlah kita kompromi saja, gitu loh. Kan, udah merasa beraha. Gocap. 50.000, ya 50.000. Nah terus, tapi diperjanjikan 50.000 seumur hidup. Udah saya nyari dasar hukumnya. Ini untung ketahuan sama saya Pak. Itu kalau diakumulasikan berapa puluh tahun? Sejak 1997. Wah, Pak. Itu duit puluhan miliar, Pak. Nanti kalau diaudit itu duitnya kemana? Ke rekening kami, Pak. Sudah direkening duit ini kemana ya? Dipakai operasional keseluruhan, Pak. Dipakai operasional keseluruhan. Ya. Karena dari tiap bulan pendapatan kami 6 miliar rata-rata tiap bulan. Itu ya 800 juta, 600 sampai 800 jutanya dari Aqua. Ya berarti PDAM hidup bukan karena manajemennya yang baik kalau begitu.
Statusnya untuk industri tidak hanya ini Pak, banyak industri yang lain juga, yang ada yang 100, ada yang 300. Bayar ke PDAM? Sama Pak, betul. Karena jadi kan PDAM bukan itu aja ngambil duitnya, bukan aku aja? Bukan hanya pelanggan domestik, industri juga ada Pak. Beda, kan kalau industri memang terima air. Betul. Kan saya juga tahu PDAM, misalnya ngalirin ke Pemda, Pemda juga bayar, kan Pemdanya terima air. Kan ini mah tidak terima air dari Bapak. Betul, karena di awalnya dari sumber mata air yang sama, kemudian tadi ingin membangun pipa sendiri, kami persilahkan. Kayak gini, disepakati. Gini Pak. Ini Pak. bukan urusan kesepakatan. Pak, pabrik beli air dari Bapak, ada meterannya nggak? Awalnya meteran kami Pak, terus diganti. Bukan. Kalau pabrik kan beli air dari Bapak. Ya. Kan ada meterannya Ada. dong, sekian kubik. Ya. Nah ini Bapak 600 juta per bulan itu meterannya apa? Ada Pak, meterannya ada 6. Ada 6. Dikasih meteran? Iya sih, cuma 2 Pak. Ada 2. Yang dibaca 6 kan? Yang dibaca 6 itu Iya. air dari kita. Iya. Yang digital. Iya, Data betul. kita kan digital. Itu yang sebagai dasar pembayaran. Awalnya Pak ADM ini. Awalnya kan di sumber 1 Pak ya. Kemudian jenisnya mekanik. Dalam perjalanannya sesuai masukan juga dari Aqua, dipindahkan ke dalam karena Aqua keberatan terkait adanya air yang kebuang. Kami ikuti, iya awalnya 8 jenisnya mekanik. Kemudian dalam perjalanannya lagi Aqua memberikan masukan supaya beralih jenis digital. Kami ikuti lagi, tapi tetap masih menggunakan motor meter yang dimaksud. Gitu Pak. Titiknya sama. Iya, artinya kan kalau disebut dengan jual air kan begini Pak, air masuk ke pipa PDAM kemudian dikirim, itu jual air. Ini kan ngambil air, Aqua ngambil di tempat Aqua, Bapak diambil tempat Bapak, tapi Aqua harus bayar sama Bapak. Ini kan lembaga Pak, bukan Pemda loh, kan Pemda ngambil pajak. Ini lembaga BUMD kan, lembaga yang terpisah, punya sistem manajemen pengelolaan keuangannya sendiri. Kan ini mah coba nanti saya mau minta tim untuk mengaudit ini sehingga kasus posisinya menjadi benar. Betul, gitu loh siap, Pak. ya. Urusan duit ya saya percaya deh sama Bapak, uangnya dikelola dengan baik. Nah terus kemudian yang berikutnya adalah kan bahwa pertanyaannya adalah kenapa kalau begitu PDAM ngejual air ke Aqua? Karena sumber airnya dari awal kami yang duluan di sana. Oke, ya, artinya kan bukan pertanyaannya kenapa lebih dulu kenapa menjual ke Aqua tidak menjual ke warga? Kan di peraturan itu disebutkan bahwa fungsi PDAM BUMD itu diantaranya juga pelayanan ke masyarakat. Masyarakat itu ada 3 Pak, sesuai Perbup, ada niaga, ada 4, ada domestik, ada niaga, ada sosial, ada industri Pak. Semuanya kami layani yang membutuhkan air bersih itu. Pertanyaannya adalah apakah air yang diambil ini ngomong tentang PDAM dulu, bukan persoalan Aquanya. Apakah ambil air yang diambil dalam persepsi PDAM? Kan ini persepsi. Kalau persepsi Aqua enggak, saya ngambil air sendiri. Dalam persepsi PDAM, yang air punya PDAM ini yang diberikan pada Aqua dengan jumlah besar dan dapat uang 600 juta. Pertanyaannya adalah apakah rakyat di sekitarnya sudah tercukupi airnya? Dari mata air Cipondok itu mengaliri 3 kecamatan, 10.800 pelanggan. Jauh lebih besar publikasinya dibanding yang kami jual kepada pihak Aqua. 10.000 pelanggan itu mungkin dikali 3 orang sudah 30.000 lebih yang mendapatkan manfaat. Oke, pertanyaannya adalah di sekitar Aqua itu orang ngambil air sawah. Ya di Kecamatan Cisalak dan Kasomalang itu memang belum sepenuhnya terlayani Pak. Kami mengakui. Kenapa tidak uang yang 600 juta itu oleh Bapak difokuskan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu untuk membangun jaringan melayani warga? Ya. Gitu loh. Jangan sampai begini loh Pak. PDAM sebagai BUMD menikmati uang 600 juta dalam setiap bulan. Warga di sekitarnya mandi pakai air sawah. Kan ini yang saya lurusin. Sehingga saya berani ngomong udah 250 juta saya kasih gitu loh ke desa. Dan desa juga mendapat 20 juta kan per
per bulan. Artinya desa juga kalau jujur itu dalam waktu 2 tahun sudah bisa membangun jaringan air sendiri. Nah ini berarti kan berarti uang ini mengalir sampai jauh kalau begitu kan gitu loh Pak. Ini kan harus kita ini hanya melurusin aja Pak, melurusin karena ini harus dikaji perjanjiannya Bu, ya kan? Dikaji perjanjiannya kalau begini bener nggak sih secara hukum? Ya Aqua pakai legal, BDAM pakai legal dan harus ada ahli, kan gitu loh ya.